Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih telah berkunjung di channel Bantu Bisnismu. Bagi teman-teman yang mungkin pertama kali berkunjung di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang keuangan, bisnis, dan manajerial. Dan pada kesempatan kali ini, ada topik yang akan kita bahas adalah tentang karyawan kita. Jadi di sini ada masuk pertanyaan ya, tentang apa yang harus kita lakukan jika karyawan kita tidak lagi mendengarkan apa yang kita minta, apa yang kita suruh, dan tidak lagi mendengarkan perkataan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang leader, akan kita bahas salah satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jadi permasalahannya adalah gimana kalau misalnya tim kerja kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan dan melakukan apa yang tidak kita suruh, tidak kita perintahkan. Nah, bagaimana? Di sini ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Jadi, langkah pertama adalah lakukan briefing pagi setiap harinya. Di tempat kami, ya di perusahaan kami selalu melakukan briefing pagi setiap hari. Mungkin nggak terlalu lama lah, butuh waktu setengah jam sampai 45 menit. 1 jam kelamaan kayaknya. Jadi mungkin setengah jam sampai 45 menit itu cukup. Masing-masing divisi itu menjelaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua adalah pastikan mereka paham tentang apa yang harus mereka kerjakan di hari itu. Ya, beda antara paham dan tahu ya. Kalau tahu mungkin mungkin saya tahu tentang hal ini, saya harus mengerjakan ini. Tapi paham itu lebih dalam lagi. Mereka tahu harus mengerjakan apa dan bagaimana caranya. Jadi pastikan mereka paham. Yang ketiga, minta mereka mengulangi pembicaraan tadi, poin 1 dan poin 2, tentang apa saja yang harus mereka kerjakan di hari itu. Jadi, ketika sudah kita suruh, mereka paham, minta mereka mengulangin. Kita harus cek dulu, mereka betul-betul paham apa enggak tentang instruksi kita, apa yang harus mereka kerjakan di hari itu. Yang keempat, ketika misalnya sudah dieksekusi ya, ternyata mereka tidak melakukan apa yang kita kerjakan, kita harus menanyakan kenapa mereka melakukan hal tersebut, kenapa mereka tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan, dan mereka malah melakukan hal yang tidak kita suruh. Yang kelima, mereka harus punya alasan yang jelas kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kalau mereka tidak memiliki alasan yang jelas, artinya dia tidak jelas alasannya kenapa ya, karena mungkin by perasaan aja, tidak by data, artinya mereka mungkin merasakan bahwa apa yang diperintahkan oleh Anda tadi itu tidak sesuai dengan kata hati saya. Parah lagi kok kata hati, atau mungkin dengan budaya kerja yang kita punya, misalnya kayak gitu ya alasannya. Nah, tapi mereka tetap wajib ditegur. Kenapa? Karena kalau mereka merasa tidak cocok, harusnya mereka mengatakan hal tersebut itu ketika kita melakukan briefing pagi, bukan ketika sudah dievaluasi di akhir hari. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada yang tidak cocok harusnya dilaporkan di pagi harinya, bukan di akhir hari. Jadi meskipun mereka ya tidak salah secara regulasi, tapi mereka melanggar etika. Harusnya mereka mendengarkan apa yang pimpinan minta. Ya, di sini kan kita juga tidak asal perintah saja. Kita juga di sini kan harusnya kan kita berdiskusi secara demokratis. Apa mungkin teman-teman punya masukan? Ya seperti apa. Tapi ketika teman-teman mungkin tidak memberikan masukan, mereka diam saja tapi melakukan eksekusi yang berbeda dengan apa yang kita sepakati ketika briefing pagi, maka mereka wajib ditegur. Jadi perlu disampaikan juga bahwa niat baik ya harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Kalau mereka memang ingin memberikan masukan atau melakukan sesuatu yang terbaik untuk perusahaan, tapi tetap caranya harus dengan cara yang baik dan benar. Jadi ada satu cerita menarik tentang kepemimpinan. Di sini yang saya angkat adalah cerita Talut melawan Jalut. Jalut ini seperti diketahui di sejarah itu adalah seorang tinggi besar, terus memiliki pasukan yang kuat. Sedangkan Talut itu ya raja kecil, belum jadi raja lah waktu itu ya, dan punya pasukannya ini bukan tentara ya, cuman rakyat biasa yang dipersenjatain. Jadi Talut ketika memimpin pasukannya untuk melawan Jalut, dia akan melalui sebuah sungai, dan dia berpesan pada pasukannya, kalau nanti kita melalui sebuah sungai, ada satu sungai, jangan minum lebih dari 2 teguk. Kalau minum lebih dari 2 teguk, maka dia bukan masuk ke pasukanku. Ya, di situ ya. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika Talut ngomong kayak gitu, pasukannya sepakat. Oke, siap, betul, siap raja, siap komandan, kita tidak akan minum. Nah, apa yang terjadi ketika betul-betul melintasi sungai? Banyak pasukan Talut yang ternyata melanggar apa yang telah disepakati. Ya malah mereka minum lebih dari 2 teguk. Ada yang minum gluk-gluk, ada yang malah mandi, nyuci-nyuci, dan lain-lain ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Talut juga bisa melihat bahwa oke, jadi yang patuh sama saya itu hanya sedikit sekali ternyata. Hanya sedikit sekali. Dan lebih banyak yang tidak patuh. Ketika tidak di medan perang, pasukannya tidak patuh, apalagi ketika berhadapan dengan musuh yang sangat kuat di medan perang, udah nggak bisa diharapin deh. Jadi dengan demikian Talut bisa memetakan mana pasukannya yang kira-kira betul-betul patuh sama perintah komandan, sehingga dia bisa memetakan, oh ini pasukan yang utama, ini pasukan yang mungkin pasukannya gede-gede badannya, tapi mereka tidak bisa diurus, maka ya sudah mereka masuk ke ring sekian saja. Apalagi ketika pasukan Talut tadi berhadapan dengan pasukan Jalut yang besar, Jalutnya tinggi besar, kuat, dan pasukannya juga kuat-kuat.
dari yang sedikit tadi jadi lebih jiper lagi, tinggal sedikit lagi yang lebih patuh. Jadi, tapi ya tadi di sini kita bicara tentang kualitas, bukan tentang kuantitas. Ya, ketika satu pasukan percaya pada rajanya atau pada komandannya, dan raja atau pimpinannya percaya juga pada pasukannya, maka kemenangan itu akan lebih mudah, gampang daripada pasukan yang besar tapi tidak patuh sama pasukannya. Jadi ini pelajaran bisa diambil dari cerita zaman dulu ya. Nah, sama juga di kondisi sekarang juga bisa dilakukan. Artinya ketika kita memiliki pasukan atau kita memiliki tim kerja, pastikan juga tim kerja kita percaya sama kita. Yakin pada apa yang kita ucapkan. Dan kita juga harus yakin juga pada apa yang telah mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan. Nah, kalau mereka tidak melakukan seperti apa yang kita ucapkan, ya maka kita wajib menegur mereka. Berarti mereka tidak menganggap Anda sebagai seorang pimpinan. Cara menegurnya gimana? Mungkin pertama secara lisan dulu. Kedua, kalau diulangin lagi, ya mungkin terserah Anda. Kebijakan Anda mau kasih lisan atau mau kasih SP1, SP2, atau Anda keluarkan. Itu kalau langsung keluarkan kayaknya untuk satu atau kedua terlalu ini mungkin ya. Mungkin kasih peringatan dulu, tidak tertulis, terus SP1, SP2 gitu mungkin cukup. Oke, jadi demikian teman-teman 5 hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa dipraktikkan di tempat kerja atau di bisnisnya teman-teman sekalian. Jika kalau misalnya ada karyawannya yang kira-kira melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda perintahkan. Demikian, saya Iqbal Salin harap undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.